Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun dalam suasana pembelajaran jarak jauh karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya sekedar informasi bahwa SMK Darussalam sudah membuka untuk penerimaan peserta didik baru, dan bagi yang berminat mungkin adiknya, saudaranya, atau sepupunya dan lain-lainnya bisa menghubungi Ibu Maria di nomor telepon 08788 76 ya Ibu, atau kalian bisa langsung ke tata usaha untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Baik, untuk materi berikutnya adalah mengenai analisis SWOT ya, strong, weakness, opportunity, dan juga treatment. Sebelumnya dalam business plan atau perencanaan usaha kita sudah membahas mengenai roadmap dari perencanaan bisnis maupun action plan. Nah, sekarang kita masuk kepada analisis SWOT. Analisis SWOT itu tujuannya adalah untuk menilai masalah dan memanfaatkan situasi yang ada sebaik mungkin yang melekat pada bisnis ya. Terlebih lagi, analisis SWOT itu berguna untuk menentukan berbagai hal yang harus ditingkatkan, harus dipertahankan, dan juga dihindari dengan mempertimbangkan kinerja, persaingan, resiko, potensial, dan strategi. Berikut adalah contoh-contoh dari analisis SWOT, itu diantaranya salah satunya adalah yang pertama, strength atau kekuatan dari perencanaan bisnis kita. Kekuatan dari perencanaan bisnis kita itu harus kita lihat dari masalah produk yang disediakan, apakah bervariasi ataukah sesuai dengan model kekinian. Kalau memang bervariasi dan sesuai dengan model kekinian yang sedang ada, sedang booming atau viral, itu kan berarti merupakan strength atau kekuatan dari produk yang akan kita jalankan. Itu contoh yang pertama, analisa yang pertama kita ya. Yang kedua itu, apakah produk kita itu sudah lengkap dan masih segar, terutama untuk makanan khas gitu ya. Jadi makanannya mungkin tidak frozen dan memang benar-benar masih khas, misalnya seperti kuliner kan, itu kadang masakannya memang harus segar, itu yang bisa menambah kekuatan dari produk atau perencanaan kita. Itu salah satunya ya. Kemudian analisis kekuatan kita yang berikutnya biasanya, apakah produk yang kita punya ini sudah kuat dan sudah mempunyai banyak penggemar gitu. Kadang kalau misalnya baru, berarti kan itu merupakan salah satu kelemahan dari produk yang akan kita luncurkan. Kalau kita memang sudah punya produk yang banyak penggemarnya, yang sudah kuat untuk daya bersaingnya, nah itu kan bisa kita menjadikan suatu acuan kita untuk membuat perencanaan bisnis atau bisnis plan atau perencanaan usaha. Itu dari segi strength ya, kekuatan. Nah, kemudian dari segi weakness, kelemahan dalam perencanaan bisnis itu biasanya kita bisa menganalisanya dari belum adanya layanan pesan antar secara luar kota atau online. Jadi kita masih mainnya offline, masih manual gitu kan. Nah, itu kan salah satu kelemahan. Takutnya produk yang kita jual ini memang sebenarnya banyak penggemarnya, dengan kekuatan tadi, dengan adanya kekuatan tadi sudah viral, sudah banyak penggemar, sudah kuat gitu kan. Tapi karena kita tidak bisa mendistribusikan produk kita tersebut secara online, itu menjadi kelemahan kita nih. Ya kan? Harus ada orang pesan dari luar kota, misalnya mau pesan makanan kita nih, produk kuliner. Tapi ternyata dari pihak kita, SDM kita tidak mampu untuk melakukan pendistribusian atau penjualan secara online, dan itu berpengaruh akan pendapatan kita gitu kan.
dalam pemasukan kita sebagai yang pelaku bisnis. Itu kelemahan yang kita harus analisa juga. Kemudian belum adanya pengawasan kualitas ya. Jadi biasanya kalau kualitas kita, apalagi dalam kuliner gitu kan, nggak hanya kuliner aja sih, semua bisnis. Misalnya kualitasnya apakah, takutnya kalau tidak ada yang pengontrolan itu kan bisa mempengaruhi apakah barang kita bagus atau barang kita mungkin ada yang cacat. Nah, kalau ada yang bagian pengontrolan, biasanya kan kita akan sortir, ya kan? Akan sortir barang-barang ini apakah layak dikonsumsi publik, apakah layak kita pasarkan, apakah layak kita jual gitu kan. Nah, itu salah satu kelemahan tidak adanya pengkontrolan atau sistem pengontrolan. Nah, kalau misal kita sudah ada hal itu berarti kan udah masuk ke dalam kategori strength ya atau kekuatan kita dalam perencanaan bisnis. Yang berikutnya biasanya kelemahan-kelemahan itu belum ada pengelolaan tenaga kerja yang terstruktur ya. SDM-nya jadi serabutan. Mereka kerjanya yang satu ngerjain A di pagi hari, tapi nanti di siang hari yang satu bisa ngerjain B. Jadi tidak ada tenaga kerja yang benar-benar berdasarkan job desk-nya masing-masing untuk melakukan pekerjaannya. Nah, itu bisa berakibat fatal ya kan. Tidak adanya pekerjaan yang jelas, semuanya dikerjakan dalam satu orang misalnya. Nah, itu kan mempengaruhi secara fisik kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan dalam usaha tersebut. Tapi kalau sudah ada yang kita susun job desk-nya, si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, jam-jamnya sudah terstruktur, waktunya. Nah, itu akan menjadi kekuatan kita dalam melakukan perencanaan atau bisnis usaha kita. Itu ya, itu dari segi strength dan weakness. Sekarang dari yang opportunity ya. Opportunity itu biasanya kesempatan kita, apakah mungkin dari segi dari pemerintah mungkin produk kita bisa nggak sih dibuka gitu kan, dibuka oleh pemerintah sehingga menambah kesempatan kita untuk mengeksplor, untuk memperluas jaringan usaha kita. Kalau hal ini misalnya mungkin usaha kita dalam hal membuka tempat wisata. Nah, kalau pemerintah membuka beberapa objek wisata baru, biasanya itu kan semakin banyak youtuber, influencer itu kan akan menilai tempat kita nih yang kita baru buka. Nah, itu kesempatan kita nih kalau memang pemerintah membuka proyek objek wisata baru. Kemudian dengan adanya kesempatan, adanya festival tahunan nih, kesempatan. Itu juga kesempatan nih pemerintah atau mungkin di daerah kita ada istilahnya sekarang tuh banyak festival-festival tuh. Festival Kemang, Festival Depok, Festival Cipete. Nah, itu kan berarti kita bisa menjual produk kita ke dalam momen-momen tersebut, dalam event-event tersebut gitu loh. Nah, itu kan berarti kesempatan nih usaha kita untuk lebih dilebarkan sayapnya. Itu dari segi kesempatan. Terus kita analisa juga nih cara pengetreatannya, cara perlakuannya. Ada nggak kira-kira reseller yang akan menjual produk-produk kita, atau hanya kita mengandalkan dari internal kita aja gitu. Kalau kita mempunyai produk dan ada reseller yang akan menjual lebih banyak produk kita, itu kan kemungkinan besar produk kita untuk lebih luas, lebih viral itu akan lebih besar gitu. Jadi ada nge-treat, ada perlakuan dari para reseller-reseller nih. Nah, kita analisa juga apakah ada atau tidak ada. Itu kan dari situ kelemahan-kelemahannya, kekuatannya, dan juga kesempatan kita untuk memasarkan produk kita. Kemudian biasanya kita juga harus menanamkan juga nih, kalau kita mempunyai produk yang memang produk kita produk lokal, nah kita harus mencoba untuk memberikan mindset kepada para konsumen supaya lebih mencintai produk-produk lokal gitu. Ditanamkan di diri para pembeli, para konsumen untuk mencintai produk-produk lokal. Nah, kita sebagai produsen kan ketika kita sudah berusaha untuk menanamkan, berarti kan itu adalah cara kita mengetreat kepada mereka atau mereka mengetreat kepada kita sebagai penjual dan juga sebagai pelaku pembeli. Nah, itu di situ biasa kita analisa juga. Terus apakah ada kenaikan juga, kebijakan kenaikan jumlah pajak. Nah, itu juga itu harus diperhitungkan. Kita harus analisa
dalam perencanaan bisnis kita. Apakah nanti di tahun berikutnya kalau naik pajak tuh bagaimana, terus kalau ada pandemi bagaimana gitu kan. Setelah banyak misal kondisi-kondisi kayak sekarang kan, kemarin tuh COVID, nah itu kan banyak pelaku-pelaku usaha yang akhirnya gulung tikar karena mereka mungkin tidak menganalisa hal-hal keadaan seperti itu, dan itu akan membuat usaha yang kita rintis dari sekian lama itu bisa berpengaruh kepada tumbuh kembangnya usaha yang kita buat. Nah, jadi kalau analisa SWOT-nya itu kayak gitu dalam perencanaan bisnis yang terdiri dari strength-nya apa sih, weakness-nya apa, terus ada kesempatan nggak kita untuk berkembang, terus perlakuan para pembeli terhadap konsumen kita kira-kira gimana gitu. Nah, itu harus kita analisa benar-benar. Mungkin nanti setelah materi ini Ibu akan memberikan kalian tugas supaya lebih paham lagi mengenai analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan juga treatment dalam materi perencanaan usaha atau bisnis plan. Mungkin hanya itu saja dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan untuk sementara ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.